Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus, ada pembina, ada ketua, pengawas dari Yayasan Ali Sarbi Al Hidayah. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh jajarannya, yang saya cintai dan saya banggakan Ketua Rias dan segenap pengurusnya, Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sholat subuh yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua sampai pada hari ini ataupun pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, sehingga kita semua yang hadir di masjid ini bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan keringanan langkah kita untuk sholat berjamaah ini akan mendapatkan pahala dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sama-sama tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang-benderang ini. Dan insya Allah kita semua nanti sebagai umatnya akan mendapat syafaat di akhir yaumil nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, hadirin hadirat yang berbahagia, pada subuh kali ini saya tidak akan ada ulasan ataupun penjelasan dari surah-surah di Al-Quran dan hadis, namun kali ini akan saya sampaikan berita duka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketua MUI DKI Jakarta, Bapak Munahar Mukhtar, yang telah dipanggil untuk menghadap sang Ilahi, mudah-mudahan semua dosa-dosanya diampuni dan semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan tempat yang terbaik di sisinya. Jamaah sholat subuh yang berbahagia, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan himbauan-himbauan baik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kota Jakarta Timur. Terkait dengan himbauan dari Dinas Ketertiban dan Ketentraman Kota Jakarta Timur, yang pertama, kita semua diharapkan untuk menjaga toleransi antar umat beragama dan saling hormat menghormati. Di sini mari kita junjung toleransi ini dan saling hormat menghormati dengan keadaan kita saling memahami sebagai manusia biasa, tak luput ataupun
kurang sempurna, bahkan tidak sempurna, yaitu masih ada kekurangan dan kelebihan di antara kita. Yang kedua, selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing selama bulan suci Ramadan. Dari beberapa ceramah kultum yang disampaikan dari para ustadz, dengan adanya keistimewaan di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama menjaga agar kita semua bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan tentram, damai, dan tenang. Seperti yang sudah saya laksanakan beberapa hari yang lalu, saya mengikuti apel 3 pilar kelurahan dan keliling wilayah, lingkar wilayah Kelurahan Celilitan. Ternyata memang alhamdulillah lingkungan wilayah di RW 9 ini masih terasa paling kondusif. Lingkungan di wilayah RW-RW lain masih ada saja tongkrongan-tongkrongan tempat minum-minum, yang mana dalam kesempatan itu sempat kami bubarkan bersama 3 pilar tadi. Untuk itu, dengan kerjasama kita seluruh warga, rasa kondusivitas ini marilah kita jaga bersama dan kita pertahankan agar kesucian dalam bulan suci Ramadan ini betul-betul kita rasakan. Kemudian himbauan yang ketiga, tidak menyalakan kembang api ataupun petasan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Ini saya tujukan kepada anak-anakku sekalian. Kalau memang diberikan uang jajan dari orang tua, tolong diberikan ataupun dijajankan hal-hal atau barang-barang yang bermanfaat. Ini yang kami pesankan, karena memang ini selain membahayakan diri sendiri, juga akan membahayakan orang lain. Kemudian himbauan yang keempat, tidak melakukan sahur on the road, sahur di jalan. Konvoi kendaraan selama bulan suci Ramadan. Beberapa hari yang lalu saya juga mendapatkan laporan dari salah satu warga bahwa di lingkungan kita di Jalan Mandala ini pagi hari ataupun mungkin tidak setiap hari pernah ada trek-trekan motor. Ini akan mengganggu kita semua. Untuk itu, mari khususnya warga RW 9, hal demikian ini kita cegah supaya tidak terjadi lagi. Kemudian juga terkait dengan sahur di jalan, ini juga sangat mengganggu. Karena apa? Namanya juga di jalan. Selalu timbul hal-hal yang negatif. Kumpul-kumpul, akhirnya saling perang petasan, ujung-ujungnya tawuran. Karena memang di sana sini masih terdengar adanya tawuran antar kampung ataupun tawuran antar remaja. Dan saya berharap, saya himbau kepada seluruh warga RW 09 untuk menjaga hal-hal yang demikian supaya tidak terjadi di wilayah kita. Kemudian selanjutnya, pastikan rumah dalam keadaan terkunci di saat meninggalkan rumah, mematikan barang elektronik, dan pastikan kompor gas dalam keadaan aman. Seperti Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, meninggalkan rumah agar dicek terlebih dahulu apakah rumah sudah terkunci dan apakah barang-barang elektronik sudah keadaan mati, juga kompor gas sudah keadaan mati. Karena ini akan menimbulkan bahaya-bahaya, baik itu kebakaran ataupun hal-hal lain, adanya kejahatan. Sehingga dengan adanya himbauan ini, kita semua bisa menjaga keselamatan di keluarga kita dan lingkungan kita. Berikutnya, dilarang melakukan sweeping atau razia ke tempat hiburan atau penjual miras dan narkoba.
Hadirin hadirat yang berbahagia, di sini saya harapkan dan saya mohon jangan main hakim sendiri. Ada petugas ataupun pihak yang berwajib untuk mengadakan sweeping ataupun razia ini. Untuk itu, tugas kita semua sebagai warga yang baik memberikan informasi minimal ke RT setempat ataupun RW setempat agar bisa diteruskan ke pihak yang berwajib. Kemudian yang terakhir, dilarang balap liar dan tawuran dikarenakan membahayakan jiwa sendiri juga orang lain. Berikutnya, hadirin hadirat yang berbahagia, himbauan dari Kepolisian Negara. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat subuh, jika sayang anak, pastikan pukul 22 waktu Indonesia Barat, anak kita semua sudah di rumah, agar tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan di jalanan. Jadikan Ramadan sebagai ladang pahala dan bukan ladang bahaya. Ini yang menjadi himbauan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa ataupun saling menjaga keluarga kita masing-masing, terutama anak-anak mudanya, supaya jam 10 malam atau jam 22 kita cek sudah ada di rumah masing-masing. Karena kalau makin malam ini akan memacu pemikiran-pemikiran yang negatif, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah sholat subuh yang berbahagia, sudah beberapa hari lagi, mungkin masih 20 hari lagi ya, kita semua akan menghadapi atau menanti-nanti apa yang kita idam-idamkan, yaitu Idul Fitri. Ini menjelang hari raya Idul Fitri ini banyak disalahgunakan beberapa oknum, banyak modus-modus yang dilaksanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, kita sebagai warga, saya harapkan untuk waspada. Banyak yang mengatasnamakan petugas PLN, petugas Telkom, bahkan juga petugas PDAM. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa menanyakan, mencek surat tugasnya, dan apakah juga sudah lapor ke RT setempat ataupun RW setempat. Dan kami harapkan juga bisa mendokumentasikan baik itu personelnya dan mungkin kendaraannya. Hal ini bisa menjadi acuan kita ke depan bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan kedatangannya tamu tak diundang tadi. Kemudian juga maraknya curanmor, saya harapkan untuk membuat kunci duplikat di kendaraan masing-masing, sehingga akan memperlambat gerakan-gerakan para penjahat tersebut. Hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini saya ada ilustrasi kehidupan, yaitu orang yang paling tenang hidupnya adalah tukang parkir. Pasti Bapak Ibu jamaah bertanya, tukang parkir kenapa hidupnya tenang? Mengapa? Coba lihat, tukang parkir itu walaupun mobilnya banyak, ya,
mereknya bagus-bagus, dia nggak pernah sombong, biasa saja, tenang bawaannya. Begitu nanti mobilnya pergi satu demi satu, sampai habis sama sekali mobil tadi, dia tidak akan sedih, bahkan senang. Kenapa? Mendapatkan tip. Dan tenang-tenang saja, walaupun mobilnya tadi sudah habis satu persatu atau pergi satu persatu. Mobil banyak nggak sombong, dan walaupun mobil habis tidak akan sedih. Apa rahasianya? Ternyata ini tasawufnya. Di sini tukang parkir tidak merasa memiliki, tetapi merasa dititipi. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah untuk kehilangan, dan itu akan menyakitkan dan menyedihkan. Tetapi kalau merasa dititipi, baik jabatan, istri, anak, harta, dan itu semua titipan, hiduplah seperti tukang parkir. Untuk itu dititipi saja kok kita sombong, apalagi kalau itu menjadi milik kita. Nah, ini yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwa kita semua sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna. Kita harus saling memahami bahwa dengan adanya kekurangan dan kelebihan tadi, kita harus bisa mengendalikan emosional kita. Kita bertindak, kita berucap, terapkan dulu kepada diri kita masing-masing sebelum kita berucap dan bertindak kepada orang lain. Bagaimana rasanya kita berucap, kita terapkan ke diri sendiri. Kalau seandainya terasa di diri sendiri kurang enak, berarti kita sampaikan ke teman ataupun sanak famili juga tidak enak. Begitu juga perbuatan. Kalau kita dicubit sakit, ya jangan nyubit. Inilah yang menjadi dambaan kita semua di dalam bulan suci Ramadan ini, yang masih sisa beberapa hari lagi ini. Kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, sehingga kita bisa mendapatkan atau mencapai takwa yang tertinggi di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Kita berharap mudah-mudahan kita juga masih bertemu atau dipertemukan di Ramadan tahun depan. Dan sekali lagi kami harap terkait dengan himbauan-himbauan tadi, mohon bisa dilaksanakan, dipahami seluruh warga, sehingga ketentraman dan ketertiban di masyarakat, khususnya di lingkungan RW 09, menjadi aman, damai, dan nyaman. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.